Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Fable. Kisah tentang seorang laki-laki yang diajari cara untuk membunuh sedari kecil hingga tumbuh menjadi urban legend atau pembunuh bayaran profesional. Yang karena saking berbahayanya The Fable ini, ia diminta oleh sang guru untuk berbaur dan menyamar sebagai rakyat biasa guna menumpulkan panca indera yang melebihi manusia pada umumnya. Yang artinya, jika ia tetap diberikan misi dan dibiarkan membunuh terus-menerus, maka ia akan menjadi mesin pembunuh yang sangat mematikan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalau kata gurunya teh, menyamarlah menjadi manusia biasa profesional. Cuak! Kisah bermula dari sebuah pertemuan antara kelompok Yakuza dengan mafia barat yang tengah merajut sebuah kerjasama. Sebagai sebuah tanda kerjasama, kelompok Yakuza memberikan sebuah cindera mata kepada kelompok mafia barat berupa sebuah katana. Bagi orang Jepang, khususnya kaum samurai, katana bukan sekadar pedang. Katana adalah simbol keimanan, otoritas, serta rohnya jiwa-jiwa mereka. Untuk sebagian lainnya, katana dianggap sebagai pelindung karena mampu mencegah penggunanya dari sebuah luka ataupun cedera. Ketika acara tengah berlangsung, tiba-tiba jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, The Fable ini memiliki arti mitos. Yang karena itu, ia memiliki tingkat akurasi serangan yang on target, langsung mengarah ke titik vital, insting membunuh jauh di atas rata-rata, talent prediksi dan panca indera yang tajam, dan mampu membunuh lawan kurang dari waktu 6 detik. Oleh karena itu, manusia biasa tidak mungkin memiliki keahlian dan kemampuan seperti yang dimiliki The Fable ini. Scene berpindah kepada The Fable yang telah menyelesaikan misinya. Pemeran utama ini memang terkesan agak sedikit aneh. Entah apa yang membuatnya sampai bisa tertawa segeli itu ketika tengah menonton sebuah acara. Cara apa ya? Jepang Mencari Bakat, JMB tidak pakai T, yang dimana lelaki paruh baya tengah berjoget. Yang menurut orang normal mungkin hal itu seperti apa sih? Namun untuk The Fable, ia adalah sosok idola yang sangat penting, yang menghibur waktunya sehabis menjalankan misi. Ia adalah guru The Fable yang telah melatihnya dari kecil sampai saat ini, yang dimana The Fable diperintahkannya untuk mengambil cuti selama 1 tahun dengan mengubah identitasnya menjadi Akira Sato dan rekan perempuannya menjadi Yoko Sato. Mereka akan hidup berdampingan sebagai adik kakak yang akan menjalani hidup normal yang profesional. Anjay, hidup normal profesional. Dikarenakan ini adalah perpisahan, maka sang guru pun memberikan mereka hadiah berupa burung lovebird, yang dimana mereka diminta untuk memeliharanya agar penyamaran mereka berhasil dan terkesan seperti masyarakat biasa pada umumnya. Di tempat sebelumnya, datanglah 2 orang pembunuh bayaran newbie yang berniat ingin membunuh para kelompok Yakuza dan mafia barat yang tengah berpesta. Namun tentunya mereka telah terlambat dan didahului oleh The Fable. Mereka pun dibuat kagum oleh aksi pembantaian tersebut, di mana semua peluru tepat tertuju pada otak, jantung, arteri karotis. Arteri karotis ini adalah sepasang pembuluh darah yang terletak di bagian dalam leher yang mengantarkan darah ke otak dan ke kepala.
Dan yang membuat mereka lebih kagum lagi adalah ketika melihat dua korban dibunuh hanya dengan menggunakan satu peluru yang dimana hanya orang profesional dan berbakat tinggilah yang dapat melakukannya. Kebenaran di balik kenyataan tampak selalu seperti lelucon. Celoteh mereka yang menduga bahwa ini semua adalah hasil karya dari The Fable. Saking penasarannya mereka dibuat, mereka pun berencana untuk mencari kebenaran, apakah The Fable itu nyata atau tidak. Dan pikiran konyol mereka pun muncul. Jika mereka dapat mengalahkan sang legenda, maka mereka pun akan bisa disebut sebagai legenda juga. Belum ada sih di perkulungan beton, Mak. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju tempat mereka akan tinggal dan bersembunyi. Pemimpin kelompok Yakuza bagian kulon yang bernama Ebihara diminta oleh sang direktur untuk menampung Kira dan Yoko di tempatnya, yang tentu hal tersebut membuatnya sedikit keberatan, di mana ia harus menyembunyikan seorang pembunuh legendaris di tempatnya yang kapanpun bisa membunuhnya sewaktu-waktu dengan cepat. Sesampainya Kira dan Yoko di tempat markas Yakuza bagian kulon, mereka pun menghadap direktur dan Ebihara. Lalu tanpa disuguhkan air minum dan cemilan sedikit pun, mereka langsung ditanyai, "Sebagai profesional, jika kalian ingin membunuhku dan direktur, bagaimanakah kau akan melakukannya?" Sebenarnya Kira menjelaskan cara bagaimana ia membunuh direktur dan Ebihara. Namun mungkin untuk mempersingkat waktu dan agar penjelasannya masuk, sang sutradara menggambarkannya menjadi action yang lebih mudah dimengerti. Seperti itulah kira-kira. ダメ。という流れ。ごめんなさい、悪気はないんです。はい、上原君。君拳銃持ってんのか。すみません。ファブルが来るっちゅうのに、丸腰ってわけには。 Setelah mereka mendapatkan tempat tinggal yang dimana mereka tinggal di rumah lain milik Ebihara, mereka pun pergi untuk merayakan hari menjadi orang biasa profesional. Tentunya ini sudah menjadi hal biasa untuk kita para masyarakat plus 62 menjadi warga biasa. Namun berbeda untuk mereka, yang dimana kebiasaannya pun berbeda dengan orang normal pada umumnya. Orang normal pada umumnya akan bekerja di tempat pekerjaan yang humanis, namun tempat kerja mereka ini job desk-nya agak terlalu gelap. Bukan gelap sih, gelap banget malah. Sepulangnya dari tempat minum, mereka pun dihadang oleh dua berandalan yang berlagak so jago. Yoko yang sudah mabuk pun meninggalkan Kira sendirian. Dikiranya Kira akan melawan, karena orang pada umumnya jika dijegal hanya menggunakan tangan kosong, pasti akan melawan. Namun Kira tidak. Ia benar-benar tidak melawan sama sekali, yang padahal dengan hipotesa tajamnya, ia mampu mengalahkannya mungkin hanya dengan satu pukulan saja. Alhasil ia pun harus bonyok dan berpura-pura menangis usai dipukuli oleh para duo berandalan tersebut. Ia masih memegang kuat perkataan gurunya yang melarangnya untuk membunuh, dan ia masih merasa bangga dengan menjadi orang biasa yang profesional. 衝撃を逃すスリッピングアウェイの応用、そして吹っ飛ぶ振り、さらに痛い振り。根性のみの喧嘩、右の大振り、殴られるふりをして指の骨を折る、そして俺も痛い振り。中指と薬指骨折。これはいただいて話を出そう。 Ternyata dua orang berandalan tadi adalah orang suruhan Ebihara yang masih penasaran dengan sosok The Fable sesungguhnya. Apakah Kira merupakan The Fable asli, ataukah hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai sosok tersebut? Namun Ebihara masih belum puas dengan pembuktian yang telah dilakukannya, dikarenakan kenyataan yang terjadi sewaktu di kantor bersama direktur tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Setelah kejadian tersebut, Kira pun didatangi oleh perempuan yang bernama Misaki. Ia merasa simpati kepada Kira yang sebelumnya dipukuli oleh berandalan hingga berdarah. Dikarenakan Kira merupakan orang yang selalu bersembunyi dan dingin, ia pun menolak bantuan Misaki yang menawarinya sapu tangan untuk membersihkan bekas darah di wajahnya.
Di keesokan paginya, ketika Kira sedang berolahraga, ia didatangi Ebihara yang bertanya mengenai jati dirinya secara terang-terangan, lalu membawanya menuju sebuah tempat yang ternyata untuk membuktikan kebenaran kesekian kalinya. Di tempat itu, Kira dipertemukan oleh seorang mantan pegulat yang siap beradu tinju dengan Kira. Ebihara yang memberikan Kira pilihan, bunuh orang tersebut atau pergi dari tempatnya. Kira yang didesak dengan pilihan apakah harus membunuh orang tersebut demi untuk tetap tinggal selama 1 tahun di tempat Ebihara dan melanggar janji kepada gurunya untuk tidak membunuh selama cuti berlangsung, atau diusir oleh Ebihara dan kembali pulang ke tempat gurunya. Lalu ia pun memakai topengnya dan keluar dari mobil, yang artinya Kira setuju dengan tawaran yang dibuat oleh Ebihara, namun dengan mengambil jalan tengah, tetap melawan mantan pegulat tersebut, namun tidak membuatnya sampai meninggoy, melainkan hanya membuatnya pingsan saja. カウントしようか。勝手にせえ。とりあえず動けんようにした。あとは好きにしろ。 Ebihara yang melihat mantan pegulat tersebut belum sepenuhnya meninggoy pun menodongkan pistolnya kepada Kira untuk segera menghabisi nyawanya. Namun Kira tetap kekeh dengan keputusannya untuk tidak melanggar perintah yang telah gurunya berikan apapun yang terjadi. Yang karena hal tersebut, Ebihara pun akhirnya menyerah dan tetap membiarkan Kira untuk tetap tinggal di tempatnya, lalu membunuh mantan pegulat tersebut. Ternyata Ebihara melakukan pembuktian berulang kali kepada Kira untuk mengawasi pergerakan teman lamanya, yaitu Kojima, yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Dikarenakan personalitinya yang merupakan seorang bad boy yang sering berulah, Ebihara berniat memberikan tugas kepada Kira untuk mengawasi pergerakan Kojima. Jika suatu saat hal buruk terjadi kepadanya, Kira dengan siap untuk menolong Kojima, si pembuat liar batur eta. Di keesokan paginya, ketika Kira sedang mencari pekerjaan agar terlihat hidup seperti orang biasa yang profesional, ia pun bertemu dengan Misaki yang sedang ingin berangkat kerja. Misaki yang merasa kasihan dengan Kira pun mengajaknya untuk bekerja di tempatnya, yaitu sebuah kantor percetakan sebagai kurir pengirim barang. Scene berpindah kepada Kojima yang tengah menemui direktur untuk membicarakan prospek kerja ke depannya. Ebihara yang sudah menganggapnya seperti adik kandungnya pun merasa senang atas kebebasan Kojima si caul tersebut ketika mereka keluar ruangan untuk menyapa teman-teman lainnya, yang ternyata Kojima bertemu dengan Sunagawa. Sunagawa ini merupakan seorang pemimpin kelompok kecil Yakuza setara dengan Ebihara yang merupakan bawahan dari direktur barusan. Entah apa yang terjadi kepada mereka berdua di masa lalunya, seperti telah ada konflik di antara mereka berdua yang belum terselesaikan hingga sekarang. Ebihara yang melihat pertengkaran teman kerjanya pun langsung melerainya dan pergi. Di tempat lain, Kira yang sedang berpesta dengan teman kerjanya untuk merayakan pekerjaannya sebagai pengantar kurir yang sukses. Pengantar kurir. Pengantar barang yang sukses memenuhi target dan diberi julukan oleh teman-temannya sebagai pria 800 yen per jam. Wow. Tanpa sadar, kebiasaan aneh lainnya pun diperlihatkan di sini ketika Kira tengah memakan kacang polong yang langsung dengan kulitnya.
yang dimana orang normal mungkin pada umumnya jika memakan kacang pasti harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Dan ditambah ternyata Kira pun memakan semangka tanpa membuang kulitnya, alias kulitnya pun ikut dimakan olehnya. Ternyata sedari kecil Kira telah dilatih oleh gurunya hidup di alam bebas dan dibiarkan hidup selama 1 bulan sendirian di tengah hutan. Yang karena hal tersebut ia pun terbiasa memakan ulat, bebiji-bijian, dan sebagainya demi untuk bertahan hidup. Dan itu pun menjadi alasan di mana ketika Kira memakan makanan yang sedikit panas, ia pun langsung ngorejat. Ngorejat teh kaget. Dikarenakan panca inderanya yang sangat tajam, jadi panas sedikit pun akan terasa oleh lidahnya yang sensitif. Berpindah kepada Misaki yang tengah kehilangan kunci rumahnya, ia pun menelepon Kira untuk menginap bersamanya dengannya. Yang ia tahu jika Kira tidak akan macam-macam dikarenakan ia tinggal bersama dengan adik perempuannya. Kira yang sebelumnya telah diperingati oleh Ebihara untuk menjaga jarak dengan Misaki pun mendatangi rumahnya yang disambut oleh Kojima. Kojima yang tidak mengetahui siapa Kira sebenarnya pun langsung menodongkan pisau yang diarahkan ke lubang celi Kira. Aisyah Kojima menikah belut penyahusal Kira. Blok. Sorry emosi. Lanjut, yang karena tidak ada jawaban dari Ebihara ketika Kojima memanggil dari luar, akhirnya mereka pun masuk, lalu menemukannya tengah terbaring di lantai dikarenakan terkena serangan jantung dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sesadarnya Ebihara dari pingsannya, ia melihat Kojima yang tengah menemaninya di rumah sakit. Kojima dengan bodohnya menceritakan bahwa dirinya akan terjun dalam bidang permucikarian yang sontak hal tersebut langsung dilarang oleh Ebihara. Mengingat direktur tidak menyukai bisnis tersebut, Ebihara pun berpesan kepada Kojima, selama ia berada di rumah sakit, jangan pernah ia berulah dan menentukan pekerjaannya sendiri, karena ia yang akan mengatur kemana Kojima akan bekerja di kemudian harinya. Yang ia butuhkan hanya menunggu Ebihara sampai pulih dan keluar dari rumah sakit. Shin berpindah kepada Misaki. Misaki merupakan wanita pekerja keras. Demi menghidupi keluarganya, ia rela banting tulang dan bekerja serabutan apa saja. Sampai pada suatu waktu, ketika Misaki hendak pergi bekerja, ia dihadang di depan rumahnya oleh Kojima. Si Kojima yang telah dilarang oleh Ebihara pun nekat untuk tetap menjalankan bisnis gelapnya tersebut. Kojima yang mengetahui bahwa Misaki pernah bekerja sebagai foto model suatu majalah pun menghampirinya untuk menawarkan kerjaan sampingan sebagai artis layar biru. Gila. Yang tentu saja karena Misaki merupakan wanita dengan paras cantik dan spek pekerja keras, ia pun menolak mentah-mentah tawaran dari Kojima tersebut. Yang sontak hal tersebut membuat Kojima sedikit geram dan mengancamnya. Jika Misaki menolak tawarannya, maka ia akan meneror orang sekitarnya dimulai dari sang ibu tercinta. Misaki yang mendengar hal tersebut pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mematung dan terdiam serta mencerna semua ucapan yang Kojima lontarkan. Di malam harinya, ketika Misaki tengah ingin berangkat bekerja paruh waktu, ia pun dikejutkan dengan kabar bahwa manajernya telah diserang dan masuk rumah sakit oleh seorang yang tidak diketahui. Sontak hal tersebut membuatnya berpikir bahwa itu adalah ulah dari si Kojima Caul tersebut. Tak pakai lama, Misaki pun langsung menelepon Kojima yang ternyata itu memang ulahnya untuk membuat Misaki merasa terdesak dan setuju dengan tawaran kerja yang telah ditawarkannya. Namun Misaki sekali lagi dengan tegasnya menolak tawaran tersebut dan tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang menjijikan itu. Yang sampai pada akhirnya Kojima pun mengirimkan foto ibunya yang mengindikasikan bahwa jika sekali lagi Misaki menolak, maka hal buruk akan terjadi kepada ibunya. Wah. Misaki yang melihat hal tersebut pun sangat dibuatnya sedih sampai menangis dan bergetar karena melihatnya. Yang karena hal tersebut dengan berat hati dan sedih, Misaki pun setuju dengan tawaran itu dengan syarat jangan pernah mengganggu ibunya lagi. Shin berpindah kepada dua pembunuh bayaran yang sedang mencari The Fable. Yang ketika mereka tengah melewati lorong jalan yang gelap, mereka pun dipanggil oleh seseorang dari mobil. Yang ternyata itu adalah Sunagawa.
Sunagawa pun menawari mereka pekerjaan untuk menculik Kojima dan membawa ke hadapannya. Ia akan menggunakan Kojima sebagai alat untuk menjatuhkan Ebihara di hadapan direktur agar ia dapat memegang penuh kekuasaan di daerah Osaka tanpa ada campur tangan ataupun pihak lain yang akan mengganggu kekuasaannya. Di sela pembicaraan mereka, Sunagawa pun mengatakan bahwa dari pihak lainnya memiliki pembunuh bayaran yang tangguh. Yang karena mendengar hal tersebut, dua pembunuh bayaran tersebut pun berspekulasi bahwa itu mungkin adalah The Fable, yang sontak membuatnya jadi lebih bersemangat untuk menjalankan misi yang diberi oleh Sunagawa. Di keesokan paginya, Misaki yang sedang bekerja pun pikirannya teralihkan dan menjadi tidak fokus karena memikirkan pekerjaan yang akan dijalaninya nanti. Agar tidak larut dalam rasa kegelisahannya tersebut, ia pun mengajak Kira untuk minum sebagai rasa terima kasih karena telah membantunya dalam mengerjakan pekerjaannya dan sekaligus untuk mengurangi sedikit rasa gelisahnya. 楽しかった。 Setelah pesta kecil-kecilan mereka usai, Misaki pun langsung pergi menuju tempat Kojima dengan berat hati. Ia menerima pekerjaan tersebut dengan tujuan agar ibunya bisa hidup dengan aman di masa tuanya sekarang ini. Ketika Kojima ingin memulai bisnis barunya, ada yang mengutuk pintu kamarnya dan tiba-tiba... Ya, Kojima telah dihabisi namun tidak sampai meninggoy oleh dua orang pembunuh bayaran yang sedang mencari keberadaan The Fable dan diculik untuk diserahkan kepada Sunagawa untuk dijadikannya sebagai alat adu domba Ebihara dengan direktur agar direktur melengsarkan Ebihara dan menjadikan Sunagawa menjadi pemimpin tunggal yang akan menduduki tahta pemimpin Yakuza di tempatnya. Kira yang tengah menggambar untuk proyeknya tiba-tiba dipanggil oleh Ebihara yang kita tahu sebelumnya Ebihara tengah berbaring di rumah sakit. Pada saat itu, ketika Ebihara menelepon Kojima, Kojima tak kunjung mengangkat teleponnya. Yang karena hal tersebut, Ebihara pun berspekulasi bahwa telah terjadi sesuatu dengan Kojima. Ia bela-bela datang menemui Kira untuk meminta bantuan menyelamatkan Kojima. Namun Kira menolaknya. Kira tidak bisa menerima permintaan Ebihara untuk menyelamatkan Kojima yang tengah disandra oleh Sunagawa dan menyuruhnya untuk meminta tolong kepada rekan-rekan lainnya. Ebihara pun menawarkan mobil kesayangannya untuk dijadikan sebuah imbalan sebagai rasa terima kasih jika ingin menuruti perintahnya, sekaligus mengatakan pria normal manapun pasti akan menerima tawaran tersebut. Yang karena ada kata normal, Kira pun menyetujui permintaannya dan langsung bergegas menuju apartemen tempat Kojima tinggal. Sesampainya Kira di sana, ia pun mendapati rumah Kojima tidak terkunci, darah yang berserakan, dan barang-barang yang berantakan. Lalu ia pun membuat hipotesa gambaran kejadian penculikan sekaligus mempraktekkan aksi pemukulan yang terjadi secara detail di tempat tersebut. Yang ternyata Misaki ikut terlibat dalam aksi penculikan itu. Kira yang sudah terbiasa membuat hipotesa cemerlang pun langsung melaporkannya kepada Ebihara dan menanyai siapakah pelaku yang telah menculik mereka. Kojima yang berhasil diculik pun diikat lalu didudukan di tepi pembuangan limbah yang curam. Hal tersebut dilakukan karena Sunagawa tahu jika Kojima takut akan ketinggian. Tanpa basa-basi, Sunagawa pun memerintahkan Kojima untuk mengatakan jika temannya sengaja dibunuh oleh Kojima yang diperintahkan langsung oleh Ebihara. Diancam seperti itu malah tidak membuat Kojima merasa jiper. Ia malah menantang mereka dan mengatakan jika mereka semua akan mati oleh pembunuh bayaran yang dijaga oleh Ebihara. Boleh juga nih orang. Nyawanya lagi terancam, tapi malah ngancam balik. Aduh. Mendengar hal tersebut, dua pembunuh bayaran newbie pun merasakan gejolak semangat yang tak terbendung, yang membuatnya semakin bersemangat untuk bertemu sang idola lalu membunuhnya. Bertemu idola? Tapi kok dibunuh? Aneh. Kira pun mempersiapkan peralatan yang diperlukannya untuk melumpuhkan para bawahan Sunagawa. Sesuai dengan janjinya kepada sang guru untuk tidak membunuh siapapun semasa cutinya, ia pun membuat peluru yang jika ditembakkan hanya berdampak pingsan saja, tidak sampai menghilangkan nyawa. Pada awalnya, Yoko yang melihat Kira sedang mempersiapkan senjata mainannya melarangnya.
Namun ketika Yoko mengetahui kalau Misaki ikut terlibat di dalamnya pun, akhirnya turut ikut membantu Kira mempersiapkan semua keperluan untuk menyelamatkan mereka. Ditambah lagi, Misaki telah berbuat baik kepadanya dengan memberikan sapu tangan sewaktu dipukuli oleh berandalan dan menolongnya menemukan pekerjaan sewaktu dirinya ditolak semua perusahaan dikarenakan idolanya adalah Jakal Tomioka. Di keesokan paginya, setelah semua persiapan Kira telah selesai, Kira, Yoko, dan ajudan Ebihara pun mendatangi fasilitas pembuangan limbah yang dikelola Sunagawa dan sekaligus dijadikannya sebuah markas yang diduga tempat tersebut menjadi tempat di mana Kojima dan Misaki diculik. Tak ingin buang waktu terlalu lama, sebelum Kira beraksi, ia pun mengadakan ritual khususnya, ritual pemindahan jiwa. Dari jiwa yang santai, berubah menjadi pembunuh legendaris, yaitu The Fable. Lalu, Shin memperlihatkan Kira menirukan aksi Jackie Chan yang sedang memasuki tempat tersebut dengan memanjat dari celah-celah gedung. Shin berpindah kepada Misaki yang didatangi oleh anak buah Sunagawa yang berniat memperkosanya. Namun, belum sampai melakukannya, Kira yang bergerak dengan cepat pun segera menemui Misaki dan menyelamatkannya. Yoko yang membantunya dari kejauhan pun memberitahunya jika Misaki hanyalah wanita biasa yang tidak terbiasa dengan berbagai macam kekerasan dan menyuruhnya untuk melakukan apapun untuk menenangkannya, buat dia tertawa dengan lelucon ataupun senyum manis. Lalu Kira membawa Misaki ke tempat yang sekiranya aman untuknya bersembunyi sementara waktu dan memintanya untuk tidak keluar kemana-mana karena nanti Kira akan menjemputnya lagi. Lalu ia meninggalkannya dan melanjutkan ke tempat di mana Kojima ditahan. Kira yang mengetahui tempat tersebut sudah dikepung oleh para anak buah Sunagawa pun akhirnya berbuat nekat. Ia menggunakan pintu sebagai tameng untuk melindungi diri dari banyaknya tembakan yang menghujaninya sampai pada waktu ketika semua berhenti menembakinya dikarenakan peluru mereka habis. Kira pun bergegas mengambil peran, menembaki tali jembatan tempat Kojima diikat sampai putus dan melarikan diri dari bawah jembatan. Seberhasilnya mereka menyelamatkan diri dari kepungan anak buah Sunagawa, pada saat mereka tengah bersembunyi, Kira pun melihat Misaki tengah berjalan di atasnya. Aisyah kunaon keluar Misaki? Kira yang melihatnya pun segera menyusulnya. Namun ketika Kojima ingin mengikutinya, tanpa sadar ia pun menyenggol besi yang berdiri di sampingnya hingga jatuh. Yang karena hal tersebut menimbulkan suara dan membuat persembunyian mereka diketahui oleh anak buah Sunagawa. Alhasil, mereka pun kembali dikejar olehnya. Kojima yang memiliki sifat yang keras kepala, sok jagoan padahal takut mati. Sama sih saya juga. Terus menantang semua bawahannya Sunagawa untuk melawannya, yang padahal karena berkat Kira ia masih hidup sampai saat ini. Pasukan Sunagawa yang teramat banyak mengepung mereka membuat Kira kewalahan melawannya, sehingga Kira yang tidak bisa membunuh mereka pun membuat pilihan untuk menjebak mereka. Tak sampai di situ, kini Kojima yang konyol pun berulah kembali ketika dihadang langsung oleh Sunagawa. Kojima yang merasa dirinya memiliki bakat gelut lebih baik dari Sunagawa pun merasa pede dengan langsung melompat dari atas layaknya cosplay seekor toke.
Pertarungan Kojima melawan Tsunagawa pun berlangsung secara hikmat. Kira yang melihat dari atas mendiami mereka dan hanya memperhatikan tanpa membantu. Kira yang sedari tadi memperhatikan pertarungan mereka pun sedikit ikut campur ketika Tsunagawa ingin menembak Kojima dengan pistolnya. Dengan jurus satu pukulan Saitama, Kojima pun sukses membuat Tsunagawa turu. Kira yang melihat kemenangan Kojima pun langsung bergerak kembali mengejar Misaki, yang ternyata sedari tadi Misaki telah dibuntuti oleh salah satu anak buah Tsunagawa. Beruntungnya, Misaki ditemukan lebih dulu oleh Yoko, yang langsung menghajar anak buah Tsunagawa dengan satu tendangan. Dikarenakan Yoko yang khawatir dengan keadaan Kira, ia pun akhirnya ikut turun tangan dan mencarinya. Kira yang sedang menuju tempat Misaki pun kini harus berhadapan dengan pembunuh bayaran yang mencarinya di awal film. Tepat pada saat Misaki terjatuh, Kira pun langsung berlari dan menyelamatkannya. Setelah semuanya selesai, Misaki yang pingsan pun dibawa menuju ke rumah Kira oleh bawahan Ebihara yang menyamar sebagai The Fable, sehingga Misaki tidak pernah mencurigai Kira sebagai The Fable yang asli. Kojima yang sering berbuat onar pun kini dibawa ke hadapan Ebihara yang telah muak dengan semua ulahnya. Walaupun Ebihara telah menganggapnya seperti adiknya sendiri, namun demi kepentingan dan kemaslahatan banyak kelompok, ia pun dengan sangat berat hati harus membunuh Kojima. Di TKP, Kira pun sukses menepati janjinya untuk tidak membunuh siapapun kepada gurunya. Namun tiba-tiba... Ya, guru The Fable pun datang untuk membereskan mereka. Mereka dianggap akan menjadi pengganggu kehidupan muridnya di masa mendatang yang sedang menjalani hidup normal yang profesional. Ebihara pun menemui Tsunagawa yang sempat berseteru dengannya diakibatkan oleh ulah bawahannya dan memberikan foto kematian Kojima bahwa dengan ini ia akan meluruskan keadaan di antara mereka sehingga keadaan kelompok mereka pun menjadi damai kembali. Di akhir film, kita akan diperlihatkan secuil kehidupan normal Kira yang sedang membakar ikan sendiri. Sekali lagi, yang membuatnya kepanasan. Hidup sebagai orang normal mungkin menjadi sebuah dambaan bagi banyak orang, bergelimang harta dan dicintai banyak wanita. Namun, hidup menjadi orang biasa mungkin hanya didambakan oleh segelintir orang. Hakikat kesenangan dan ketenangan dalam hidup adalah ketika kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan diri masing-masing, tidak memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain.